Ageng Serang mungkin menjadi sosok yang kurang familiar bila dibandingkan dengan pahlawan perempuan Indonesia lain seperti R.A. Kartini atau Cut Nyak-dien. Perempuan yang berjuluk Lonjong Mimis dan Diraja Meta ini terkenal sebagai sosok pemberani yang memiliki kemahiran menaiki kuda, memahami penggunaan senjata, mahir mengatur taktik dan strategi perang. Kemampuannya tersebut kerap membuat bala tentara Belanda kocar-kacir. Lantas siapa sebenarnya Nyi Ageng Serang ini? Perempuan yang sudah memulai karir militer kerajaan sejak muda. Nyi Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Gustiah Wulandningsih, lahir tahun 1762 di Serang. Sejak kecil, ia mendapatkan sebagian besar pendidikannya dari kedua orang tuanya. Ia sering menyaksikan pelatihan perang para prajurit yang dipimpin oleh ayahnya. Hal inilah yang menjadikannya tertarik untuk mendalami ilmu peperangan. Oleh karenanya, ketika menginjak dewasa, ia belajar ilmu bela diri, kebatinan, dan keagamaan bersama para kiai di Demak. Perjuangan Raden Ayu Serang melawan penjajah. Semangat juangnya yang tinggi mendorong sang ayah untuk mengirimnya ke keraton. Selama di keraton, ilmu pengetahuannya semakin berkembang. Di samping keahliannya dalam berperang, ia memiliki pemikiran dan pandangan yang cukup tajam. Sekembalinya ke Serang, ia melanjutkan perjuangan ayahnya yang mengajarkan masyarakat akan pentingnya cinta tanah air dan mengorbankan semangat juang untuk melawan penjajah. Ketika Perang Jawa sudah berlangsung selama 3 hari, Nyi Ageng Serang menerima surat dari Pangeran Diponegoro. Surat tersebut berisi permohonan Pangeran Diponegoro agar Nyi Ageng Serang memberikan bala bantuan untuk memperkuat pertahanan pasukan dalam perang. Dalam tragedi Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825, Nyi Ageng Serang diangkat sebagai penasihat perang pada usia 73 tahun. Setiap perlawanannya, pahlawan dan pejuang wanita ini selalu menggunakan seragam dan berkuda putih, tidak pernah meninggalkan pasukan semut hitam. Suatu barisannya selalu diatur posisinya supaya dapat bersiap siaga dalam keadaan apapun. Strategi perang Raden Ayu Serang. Ketika kondisi kesehatannya mulai menurun, ia tidak lagi memimpin peperangan. Bagaimanapun juga, ia tetap memberikan masukan-masukan siasat dan strategi untuk melakukan penyerangan. Salah satu strategi perangnya terkenal dengan istilah kamuflase daun keladi. Strategi ini digunakan untuk mengelabuhi musuh di mana para prajurit bersembunyi di balik daun keladi. Saat sudah mendekati sasaran, musuh akan diserang secara tiba-tiba. Saat inilah kesempatannya para prajurit untuk mengalahkan musuh. Hari-hari terakhir Nyi Ageng Serang. Pada tahun 1827, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Serang berhasil ditangkap oleh Belanda, sedangkan Raden Ayu Serang dibawa ke keraton. Kesehatannya perlahan menurun pada usianya yang sudah lanjut. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1828. Raden Ayu Serang dimakamkan di Dusun Beku, Pagarrajo, Kalibawang, Kulon Progo. Ia dikenang sebagai pahlawan wanita yang mampu mengobarkan semangat juang melawan penjajah. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dan dibangunkan monumen patung Raden Ayu Serang yang berada di Kulon Progo, Yogyakarta.